Aku ingin berbagi cerita tentang perjalanan cintaku, yang berawal dari pindah tempat ke tempat yang baru, yang dimana setiap paginya orang tuaku memintaku untuk membersihkan halaman rumah. Di suatu hari ketika aku menyiram halaman rumah, aku tak sengaja. Air yang kusiramkan mengenai seorang santriwati yang sedang naik sepeda. Santriwati itu berteriak, aku langsung minta maaf. Ketika santriwati itu melihat ke arahku, aku pun pangling melihat wajahnya. Entah kenapa dada pun mulai berdegup cepat. Keesokan paginya aku pun mulai membersihkan halaman rumah lagi. Dan tidak bersilang lama, santriwati itu pun lewat lagi. Sambil mengayuh sepedanya, aku pun mulai memperhatikan jam dia turun sekolah. Dan jam dia pulang sekolah, aku pun sampai hafal di jam berapa dia turun. Dan di jam berapa dia pulang. Karena kesengajaan niatku yang ingin melihatnya lewat depan rumah, aku pun sengaja menunggu depan rumah. Seseringnya kami bertatapan, kami pun jadi saling senyum-senyum. Dan aku akhirnya sering menunggu dia lewat depan rumah, hanya ingin melihat senyumnya. Namun apa daya perasaanku tak pernah tersampaikan kepadanya. Aku pun bahkan tak pernah tahu siapa namanya. Hanya saja tentang perasaanku, sampaikan kepada Tuhan kalau aku menyukainya. Bahkan di setiap selesai beribadah, aku selalu berdoa agar bisa dijodohkan dengannya. Tak bersilang lama, ibuku menitipkanku dengan tanteku. Aku pun pergi merantau. Hati pun terbawa ke perantauan. Dan perasaan pun masih mengharapkannya. Beberapa tahun di perantauan, aku pun balik lagi ke tempat orang tuaku. Harinya ku di tempat orang tuaku. Aku pun melihat ibuku yang sedang mengobrol dengan ibu-ibu lain. Dan terkejutnya lagi, aku melihat seorang santriwati yang dulu sering kutunggu ikut menemani ibu-ibu itu mengobrol. Hati pun berkata, jangan-jangan cewek ini anaknya ibu itu. Selesainya obrolan mereka, aku pun menanyakan kepada ibuku, siapa ibu-ibu yang di luar itu yang bersama seorang gadis itu. Rupanya ibuku mengenal orang tuanya. Dan ibuku juga memberitahu nama anaknya Sekita. Hatiku pun senang, namun setelah ibu memberitahukan namanya, ibuku pun memberitahukan kalau wanita itu baru saja menikah. Seketika nafas terhenti, yang diibaratkan bunga baru mekar. Malah diinjak. Hanya beberapa minggu, ku di tempat orang tuaku. Aku pun balik ke perantauan lagi. Singkat cerita, 2 tahun di perantauan. Aku pun balik lagi ke tempat ibuku. Hati pun masih merasa berat dengan perasaan. Seisengnya aku di rumah. Yang dimana zaman sudah modern, aku pun memiliki smartphone. Aku pun mendownload sebuah aplikasi cari jodoh. Buka-buka aplikasi sosmed, scroll-scroll. Aku pun melihat sebuah akun dengan foto yang familiar. Aku pun memfollow akun itu dan aku pun mengirim pesan. Beberapa hari aku selalu menunggu balasan pesan yang kukirim. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Akunku pun fallback. Dia pun membalas pesanku. Hari-hari pun kami sibuk dengan berbalasan pesan. Aku pun mempertanyakan statusnya sekarang, dan dia pun menjawab kalau statusnya sekarang sudah single. Aku pun merasa senang mendengarnya. Perasaan pun mulai tumbuh lagi. Beberapa lama setelah berkiriman pesan, aku pun mengajaknya bertemu. Kami pun saling bercerita. Karena merasa saling cucuk, tidak ingin lama-lama mengenal, aku pun mengenalkan dia dengan orang tuaku. Kedua orang tuaku pun mengajaknya mengobrol. Setelah aku selesai mempertemukannya dengan orang tuaku, aku pun memberitahu orang tuaku, aku ingin menikah dengannya. Namun jawaban orang tuaku tak sesuai harapan. Mereka menyuruhku untuk mencari wanita lain. Di sini aku merasa perasaanku seperti lampu yang kadang redup, kadang terang. Aku pun bingung dengan perasaan ini. Laki-laki mana yang tak ingin mempunyai seorang wanita yang taat ibadah, taat tahajud, dan taat menuntut ilmu. Namun aku tetap keras dengan kemauanku yang ingin memperjuangkannya. Kami masih sering berkiriman pesan, dan hubungan kami berjalan hampir 4 bulan. Di suta malam, kami sedang bertengkar, yang dimana aku sengaja dipaksa untuk menjauhinya, karena orang tuaku yang tak setuju dengan hubunganku dengannya.
Aku pun merasa sangat bersalah dengannya. 1 bulan aku tidak pernah berkiriman pesan dengannya. Namun kami masih menyimpan nomor masing-masing. Di suatu malam, dia membuat story WhatsApp dengan pesan ingin tidur, biar gak ada yang ganggu. Keesokan paginya aku pun mendapatkan berita duka kalau dia meninggal dunia, padahal dia tidak ada sakit apa-apa. Ibunya bercerita, sebelum dia meninggal dia pernah bilang, kalau dia hanya bisa menemani di rumah cuma 17 hari saja lagi. Ibunya pun terkejut dengan perkataannya.